Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvano Fitri dari Prodi Informatika Ruang R001. Di sini saya bakal jelasin tugas struktur data tentang single linked list eh, menggunakan Python. Jadi di sini kita bakal implementasi struktur data linked list secara lengkap. Ada 7 operasi utama yaitu insert at head, insert at tail, insert after, search, delete, display, dan reverse. Plus di akhir kita bakal lihat output lengkapnya dari fungsi main. Bagian pertama itu ada konsep dasar yaitu class node. Itu ada class node. Nih. Sebelum masuk ke linked list, kita harus paham dulu konsep node karena ini adalah fondasi dari segalanya. Nah, di sini ada class node, def, init, self data sama dengan data, self next sama dengan node. Nah, node itu ibarat satu kotak yang menyimpan dua hal. Nah, di sini itu ada self data sama self next. Nah, self data itu menyimpan nilai atau isi dari node tersebut. Nah, sedangkan self next itu menyimpan pointer atau alamat ke node berikutnya. Defaultnya none. Kalau kalian bingung, bayangkan seperti gerbong kereta api. Setiap gerbong punya isi penumpang. Nah, itu datanya, ibaratnya datanya. Dan punya sambungan ke gerbong berikutnya. Nah, itu next-nya. Kalau next sama dengan non, berarti itu adalah gerbong paling terakhir, tidak ada sambungan lagi. Berarti kalau misalnya data itu sama dengan self data sama dengan data itu berarti masih ada datanya. Tapi kalau udah self next terus sama dengan data masih ada datanya. Self next sama dengan non berarti itu udah nggak ada lagi datanya. Bagian kedua itu adalah class linked list. Yang ini. Sekarang kita ke single linked list. Cuma ada satu variabel yaitu self-head. Nih, self-head. Head itu adalah pintu masuk utama ke linked list kita. Dia selalu menunjuk ke node pertama. Kalau head sama dengan node, artinya linked list masih benar-benar kosong, tidak ada satu node pun di dalamnya. Nah, lalu kita ke bagian ketiga, yaitu 7 operasi lengkap. Operasi pertama itu ada insert at head. Nih, insert at head. Memasukkan data baru di posisi paling depan. Nah, langkah-langkahnya, langkah pertama buat node baru dengan node data. Ini, node baru, lalu node data. Langkah kedua, arahkan next dari node baru ke head yang lama. Ini, node yang baru ke head yang lama. Ini penting banget. Kalau kita langsung pindahkan head-nya dulu, kita bakal kehilangan koneksi ke node-node yang sudah ada sebelumnya. Lalu langkah ketiga, pindahkan head ke node baru. Langkah keempat, itu ada print konfirmasi dengan format insert at head. Ini. Nah, di kode ini, di setiap operasi punya print log sendiri dengan format kurung kotak di depannya. Ini sangat berguna untuk debugging karena kita bisa langsung tahu operasi apa yang barusan dijalankan. Analoginya seperti orang yang memotong antrian langsung masuk ke posisi paling depan dan semua orang yang tadinya di depan bergeser ke belakang. Lalu operasi kedua itu ada insert at tail. Operasi kedua memasukkan data di posisi paling belakang. Beda sama yang pertama tadi memasukkan data di posisi paling depan, ini memasukkan yang paling belakang. Di sini ada pengecekan self-head is none. Self-head is none. Ini. Ini cara yang eksplisit dan jelas untuk mengecek apakah list masih kosong atau tidak. Nah, langkah-langkahnya itu ada langkah 1 buat node baru. Nih. Node baru. Langkah kedua, kalau list kosong, langsung jadikan node baru sebagai head selesai. Ini. Langkah ketiga, kalau list tidak kosong, kita perlu jalan dari head sampai menemukan node terakhir. Caranya dengan loop while current next. Ini. While current next, loop while current next. Selama next-nya masih ada, terus jalan. Kalau next-nya non, berarti kita sudah di node paling akhir.
Langkah keempat, itu sambungkan next dari not terakhir ke not baru. Nih. Langkah kelima, print konfirmasi. Analoginya seperti masukkan antrian dari belakang. Kita harus jalan dari pintu depan sampai ujung antrian baru bisa nyambung. Lanjut ke operasi ketiga. Itu ada insert after. Ini. Menyisipkan data setelah not tertentu. Jadi, di fungsi ini menerima dua parameter. K adalah data yang mau dicari, dan data adalah nilai baru yang mau disisipkan setelahnya. Langkah-langkahnya itu langkah pertama, mulai dari head cari not yang datanya sama dengan K. Nih. Langkah kedua, kalau ketemu, buat not baru. Lalu, langkah ketiga, ada next dari not baru diarahkan ke current next, yaitu not yang tadinya adalah setelah current. Langkah keempat, itu adalah next dari current, sekarang diarahkan ke not baru. Nih. Langkah kelima, print konfirmasi dan langsung return. Print konfirmasi ini langsung return. Kalau data K tidak ditemukan sampai akhir list, program print data K tidak ditemukan. Jadi, tidak ada error, tapi ada informasi yang jelas. Analoginya seperti misalkan buku di rak. Kita cari posisi yang tepat dulu, lalu selipkan buku baru di sana, tanpa mengacak urutan buku lainnya. Operasi keempat itu adalah search. Operasi keempat ini mencari posisi atau indeks dari sebuah data. Nah, langkah-langkahnya itu langkah pertama mulai dari headset, position sama dengan 0. Langkah kedua, di setiap node cek apakah datanya sama dengan yang dicari. Lalu langkah ketiga, kalau ketemu print posisi dan return nilai posisi tersebut. Ini. Langkah keempat, kalau belum ketemu, geser ke node berikutnya dan tambah position sebesar 1. Nih, kalau belum ketemu, nih lanjut lagi nih, tarik. Lanjut ke dan tambah position sebesar 1. Langkah kelima, kalau sudah sampai akhir dan tidak ketemu, print tidak ditemukan dan return -1. Nih. Return -1 adalah konvensi umum dalam programming untuk menandakan data tidak ada. Indeks dimulai dari 0 sama seperti array biasanya. Yang menarik, fungsi search langsung print sendiri hasilnya. Jadi di bagian main kita cukup panggil SSL search 50 tanpa perlu print lagi. Operasi kelima itu adalah delete. Ini. Menghapus node berdasarkan nilai datanya. Ini operasi yang paling kompleks karena ada 3 kasus yang harus ditangani. Jadi di sini tuh ada 3 kasus yang harus ditangani. Kasus pertama itu list kosong. Sebelum apapun kita cek dulu apakah list kosong. Kalau iya langsung print list kosong dan return. Ini penting untuk menjaga error. Kasus kedua, hapus node pertama, head. Kalau data yang mau dihapus ada tepat di head, tinggal pindahkan head ke node berikutnya. Node lama otomatis tidak terhubung lagi. Kasus ketiga, hapus node di tengah atau akhir. Kita jalan dari head dan cek current next data. Kenapa current next bukan current? Karena kita perlu akses ke node sebelum node yang dihapus. Supaya bisa menyambungkan ulang. Kalau ketemu kita langsung current next sama dengan current next. Jadi node yang dihapus dilewati dan terputus dari rantai. Analoginya seperti meletas mata rantai di tengah. Kita sambungkan ujung kiri langsung ke ujung kanan. Lalu mata rantai yang dilepas dibuang. Lalu di operasi ke-6 ini ada display. Operasi ke-6 display menampilkan semua isi linked list. Jadi di sini itu tugasnya menampilkan semua isi tadi. Kita langsung print di dalam loop, tapi kita kumpulkan dulu semua elemen ke dalam list elemen. Baru setelah loop selesai, kita gabungkan semuanya sekaligus dengan ini guys. Ini. Hasilnya juga lebih informatif karena ada tambahan non. Nih. Di akhir output. Ini menunjukkan bahwa node terakhir menunjukkan ke non yang memang benar secara konsep linked list.
Operasi ketujuh ada reverse. Membalik urutan linked list ini yang paling tricky tapi bagus. Kita butuh 3 pointer yang bergerak bersama. Di sini ada pref, not sebelumnya awalnya non, karena not pertama nanti tidak punya predecessor. Lalu current, not yang sedang kita proses. Lalu next not. Not berikutnya yang kita simpan sementara. Di setiap iterasi kita lakukan 4 hal. Langkah pertama itu simpan current next. Ini. Ke next node sebelum kita putus koneksinya. Ini krusial agar kita tidak kehilangan jejak node selanjutnya. Langkah kedua, balik arah pointer current next sama dengan pref. Ini. Arah anak panah sekarang berlawanan. Langkah ketiga, geser pref maju ke posisi current. Ini. Langkah keempat, geser current maju ke next node. Selanjutnya yang ini. Yang tadinya sudah kita simpan. Setelah selesai, pref ada di posisi node yang terakhir. Yang sekarang menjadi node pertama. Jadi kita set head pref ini. Seperti membalikkan arah anak panah satu persatu di sepanjang rantai. Jadi setiap anak panah yang tadi yang menuju ke kanan, sekarang menunjuk ke kiri. Bagian keempat itu fungsi main. Jadi ini adalah output lengkapnya. Di sini semua operasi dijalankan secara berurutan. Oke, kita jalankan dahulu. Ini dia hasilnya. Nih. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.